Jumpa lagi di Aribu TV. Ya, pernah nggak kalian terpikir kalau membagi koneksi internet Wi-Fi ke banyak orang seperti di kafe, restoran, hotel, mall, airport, perkantoran besar, itu bisa pakai Wi-Fi router yang bisa dipakai di rumah atau tidak sebenarnya? Kan murah ya, 300 ribuan mungkin sampai 1 juta lah ya, udah bisa tuh. Tapi apakah benar-benar bisa? Apakah kita bisa pakai perangkat-perangkat seperti itu di tempat yang penggunanya segitu masifnya? Oke, mari kita bahas mengenai hal yang satu ini dalam video pembahasan teknologi kali ini. Oke, kalian pasti udah paham ya soal perbedaan internet, modem, router, dan Wi-Fi access point. Itu semuanya beda. Dan kita sudah pernah membahas mengenai perbedaan antara internet, modem, router, dan Wi-Fi access point. Dan kalau belum pernah nonton, sebaiknya klik dulu link yang ada di atas ini. Klik dulu nih ya, supaya mempermudah pembahasan lanjutan ini. Nah, kalau kalian sudah paham, yuk kita lanjut membahas mengenai topik unik yang satu ini. Oke, kalau urusan berbagi ke jumlah pengguna yang besar banget, apalagi kalau harus stabil, itu tidak bisa pakai alat yang dirancang untuk rumahan. Kalau kita sudah pernah bahas bahwa unit paketan modem, router, Wi-Fi access point yang biasa diberikan oleh penyedia layanan internet rumahan aja, itu akan mengalami kesulitan melayani jumlah orang yang agak banyak bahkan di rumah ya. Apalagi kalau yang kayak begitu mau dipakai untuk melayani tempat umum yang jumlah orangnya bisa banyak banget. Nah, dalam pembahasan yang dulu kita juga udah bahas bahwa cara untuk melepaskan beban dari perangkat bawaan yang dikirim dari ISP itu, yang taruh di rumah itu, adalah dengan cara menggunakan Wi-Fi router tambahan. Jadi si perangkat bawaan tadi itu praktis hanya dipakai modemnya aja. Urusan handle registrasi perangkat, routing, pemancar Wi-Fi-nya itu diserahkan ke Wi-Fi router khusus. Untuk kondisi di tempat yang lebih masif penggunanya, semua komponen ini biasanya udah dibagi-bagi unitnya, lebih terbagi lagi, terpisah, nggak digabung-gabung. Jadi, ada router sendiri dan ada Wi-Fi access point tersendiri. Fitur dari perangkat spesial untuk melayani banyak user ini pun akan beragam sekali. Routernya harus punya banyak port dan bisa di-stack untuk menambah layanan konektivitas. Kecepatannya pun harus bisa dipertahankan tetap tinggi. Ragamnya pun harus ada banyak. Ada yang pakai kipas untuk penempatan yang mungkin suhunya kurang dingin, tapi harus ada juga yang pendinginannya fanless karena harus diletakkan di ruang rapat kantor misalnya agar tidak berisik. Dan masih banyak lagi varian-varian lain untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan. Chip dalam router ini pun diharapkan bekerja keras tanpa berhenti, bisa mengolah registrasi dan mengalirkan data ya. Jadi tidak mungkin pakai chip yang entry level. Kalau diibaratkan prosesor laptop, ini mungkin udah Core i9 atau Ryzen 9 di sini. Access point pun sama, harus ada beragam fitur dan ada kelebihan spesifik masing-masing ya. Antena harus dirancang agar pancaran sinyal bisa fokus ke perangkat dan tidak banyak menimbulkan blank spot atau titik-titik yang tidak dapat layanan Wi-Fi-nya. Kemampuan beroperasi dalam kondisi banyak interferensi juga penting banget. Kan kalau di ruang publik itu rame banget ya, perangkat juga ada banyak banget situ. Dan teknologinya juga harus sudah yang terkini. Wi-Fi 6 itu harusnya udah mulai jadi standar untuk layanan Wi-Fi di tahun 2022 ini. Kan smartphone dengan laptop yang pakai Wi-Fi 6 udah mulai banyak sekarang ya. Lalu yang paling penting lagi, router dan Wi-Fi access point tersebut tidak boleh mudah hang, minta restart. Kalau di rumah sih gampang ya, tinggal pencet tombol aja atau cabut konektor aja, konektor ke listrik, beres gitu, pasang lagi, hidup lagi. Kalau di tempat umum, maintenance semacam ini akan sulit. Bayangkan kalau Wi-Fi di airport mati, sementara Anda adalah pendatang dari luar negeri yang belum punya kartu lokal dan tidak punya layanan roaming di situ. Akan kesulitan kalian berkomunikasi dalam kondisi seperti ini. Jadi paham ya, alat untuk kebutuhan kelas enterprise ini tentunya harus spesial. Nggak bisa pakai yang kita pakai di rumah. Harganya ya nggak mungkin seharga Wi-Fi router di rumah juga. Kan tujuannya untuk menunjang bisnis dalam skala yang besar. Jika ada pilihan, maskapai penerbangan itu akan memilih transit atau singgah di airport yang nyaman untuk penumpangnya. Penumpangnya pun akan cenderung memilih penerbangan jarak jauh yang kalau transit atau berhenti sementara itu di airport yang nyaman. Dan salah satu acuan kenyamanan ini adalah internet. Iya. Dan bicara soal internet di airport juga pastinya jaringan Wi-Fi-nya itu ada. Jadi si Wi-Fi ini ya harus stabil dan mendukung bandara supaya bisa memperoleh pemasukan yang baik karena banyaknya pesawat yang mampir dan banyaknya traveler yang mampir di bandara tersebut. Hotel dengan internet yang baik itu akan jadi sasaran mereka yang mau berlibur juga nih ya. Kan zaman sekarang berlibur itu tetap butuh konektivitas internet. Nah, udah paham ya kira-kira dasarnya seperti apa? Oke, sekarang mari kita bahas perangkatnya.
Nah, salah satu penyedia perangkat router dan access point paling terkemuka untuk urusan pelayanan pengguna dalam jumlah besar adalah Ruckus. Untuk bahas mengenai si Ruckus ini, baiknya saya hubungi tim Authorized Distributor Ruckus di Indonesia ya, dari PT Ingram Micro Indonesia. Nah, selamat pagi Pak Julius, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Bagaimana kabarnya juga? Baik, sehat-sehat ya. Sehat, sehat. Nah, sehat. Oke. Nah, kita tadi kan udah sempat bahas tuh mengenai bedanya perangkat WiFi, akses point, router untuk yang rumah versus yang dipakai buat tempat-tempat umum, buat tempat yang rame banget. Nah, sekarang kita ngebahas lebih dalam nih mengenai produknya Ruckus. Kan Ruckus tuh salah satu jagoannya tuh buat urusan yang kayak gini-gini nih. Tapi mungkin sebelum kita mulai bisa dijelasin dulu nih ke teman-teman semua tuh, latar belakangnya Ruckus nih apa sih sebenarnya? Oke, Ruckus itu adalah brand dari CommScope, ya. CommScope adalah sebuah listed company dari US, yang berdiri dari tahun 1976. Dia memiliki brand seperti Era, Heliax, Novux, Onsel, Surfboard, Systemac. Nah, salah satunya adalah Ruckus. Nah, Oke. Ruckus ini di Indonesia itu ingin menjawab kebutuhan dari user karena memberikan solusi network infrastructure. Ya. Nah, produk-produknya itu seperti Wi-Fi access point, network switch, wireless management, dan juga software-software lainnya. Nah, untuk range produknya, dia pun juga lengkap. Dari yang high-end untuk kebutuhan masif, sampai ke entry level untuk kebutuhan standar. Oke. Jadi memang ini ya, memang spesialisasinya ya memang ya, kalau Ruckus ini spesialisasinya gitu. Nah, kalau untuk akses point dulu nih, ya, dari Ruckus tuh ada nggak contohnya produk baru mungkin gitu ya, yang dirancang untuk kebutuhan yang masif, untuk diakses banyak orang, ya lebih dari 20 lah atau lebih dari 50 gitu? Dan, kalau bisa sih jelasin sedikit ya, sedikit dijelasin bedanya apa nih sama akses point rumahan. Kan sebetulnya kalau akses point nyambung aja gitu. Tapi kalau Ya, dari Ruckus nih apa sih bedanya gitu yang bikin beda banget? oke. Nah, untuk kebutuhan akses point yang masif, kita punya yang namanya akses point R850. Nah, dia di mana dia bisa menghandle sampai dengan 1024 device dengan speed capacity yang sampai 4,8 GB per second. Oh, Nah, oke. kelebihannya dibandingkan dengan akses point rumahan lainnya adalah dari sisi teknologi radio dimilikinya, yaitu BeamFlex Plus. Nah, ngomongin Oke. BeamFlex Plus nih, ini adalah radio Wi-Fi yang dapat menghandle device lebih baik dan stabil, terutama untuk load data yang tinggi. Nah, BeamFlex Plus ini adaptif antena memiliki pattern sampai 4000 yang berfungsi untuk menyesuaikan arah klien. Jadi kalau misalnya kita analogikan itu kayak center, ada fokusnya gitu loh. Heeh heeh Berbeda heeh. dengan router access point itu kayak lampu pager itu kan kayak menyebar gitu ya. Jadi nggak fokus ke arah kliennya. Oh gitu ya, dia bisa fokus ke arah klien, tapi jumlah kliennya bisa ribuan? Ya, Jadi device-nya bisa banyak. ada Betul. ya, bisa ada ribuan handphone dan laptop yang dilayani sama satu akses point ini? Ya, Itu yang beda banget ya, kalau yang lain kan udah ditebar gitu aja, kalau ini berarti si access point ini betul-betul melayani satu per satu, itu yang beda ya berarti yang membuat dia beda sekali ya itu ya. Nah, kalau si access point R850 ini udah Wi-Fi 6 kan ya kalau nggak salah ya, bener ya? Nah, ya, ini betul. Wi-Fi 6 ini apa Ruckus emang fokus ke Wi-Fi 6 atau ini memang cuman salah satu produk aja, ya asal adalah dalam line up-nya Ruckus nih? Nah, bener banget. Memang Ruckus ini sudah fokus dengan penggunaan Wi-Fi 6. Ya, jadi Ah, kalau kita ketahuin belakangan ini working from everywhere itu menjadi hal yang biasa di Indonesia gitu ya. iya iya, betul. Jadi kayak kerja di kafe atau kerja di luar gitu ya, untuk cari-cari untuk download email yang cukup besar ataupun kebutuhan seperti video conferencing dan streaming, tentunya dia perlu WiFi yang cepat dan stabil. Nah itulah Mhm. Ruckus ini fokus dengan si WiFi 6. Oh gitu, memang memang lagi fokusnya di Wi-Fi 6 nih. Ya berarti kalau gitu dalam waktu dekat kita bisa lihat tempat-tempat umum udah pada pakai Wi-Fi 6 semua, gitu. Harusnya gitu ya, dan handphone-handphone baru kan udah mulai banyak tuh yang bisa Wi-Fi 6, keluar deh tuh angka 6-nya di logo Wi-Fi-nya itu.
Keren, keren, keren. Nah, oke, itu buat kebutuhan yang masif dan yang kekinian banget. Tapi selain solusi-solusi yang tadi, Rakes nih nyediain produk apa aja sih selain yang itu tadi ya? Ada nggak yang cocok buat solusi yang mungkin lebih, ya katakan lebih terjangkau, mungkin untuk kos-kosan mungkin, atau bahkan, rumahan yang keluarganya keluarga besar, mungkin rumahnya besar gitu, keluarga ngumpul semua kan itu butuh jaringan yang gede juga gitu ya. Atau mungkin buat UMKM, mungkin buat ada yang mungkin bikin restoran lagi berkembang, kan bisa butuh WiFi tuh. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ini kan beda ya sama kebutuhannya bandara, hotel, beda level gitu. Ada nggak sih? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan di awal, Rakas itu juga menawarkan network switch ya, yang bisa mensupport Power of Ethernet, di mana dia Oke. bisa untuk connect ke CCTV, IP phone, ataupun ke Hmm, akses lainnya. Jadi nggak perlu lagi tuh tarik-tarik kabel listrik ataupun adapter, sehingga pemasangannya pasti lebih rapi. Nah tadi kalau ngomongin sip. kos-kosan gitu ya, contohnya Heeh, dalam satu lantai ada 10 kamar misalnya. Nah iya, kita iya. bisa menggunakan R350, di mana dia bisa Hmm. menghandle sampai dengan 250 devices. Nah kalau untuk UMKM kayak kantor, co-working space yang sekarang makin Heeh, banyak gitu ya, iya, heeh. kafe-kafe ya, nah itu bisa menggunakan R550 dengan 2 Mhm, antena ataupun dengan tipe R650 dengan 4 antena radio yang dimana mmm. mampu sampai dengan 512 device. Uh, oke. 512 device. Ya itu memang berarti di atas kemampuan, eee, WiFi router atau access point yang biasa ya, di atas yang Ya, rumahan gitu ya. Memang spesial gitu ya. Lengkap banget ya, lengkap banget solusinya ya, dari enterprise kelas besar, UMKM, UMKM yang masih berkembang itu juga udah ada gitu. Nah, kalau soal garansi atau layanannya gimana sih kalau Rakes ini? nah ini penting juga nih. Nah, Pastinya Rakes juga memiliki dukungan after sales lifetime limited warranty ya. oke. Jadi apabila ada masalah dengan device-nya, bisa kita gantikan dengan one to one replacement. Selama Oke. barangnya masih belum end of life ya, dan tentunya sesuai Oke. syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau rusak, ganti langsung yang baru gitu ya? Ya, Bukan diperbaiki dulu, nunggu dulu gitu, enggak ya? jadi benar-benar worry free ya. Iya, iya, jadi nggak ada downtime dong kalau gitu ya, downtime-nya minimum lah ya, dia rusak langsung one to one replacement, ganti langsung pasang. Iya cocok banget sih, kalau buat bisnis cocok banget gitu. Oke kalau gitu. Ah, oke udah cukup lengkap sih kayaknya ya, udah cukup jelas apa yang bisa dilakukan, secara langsung dari produk-produk yang memang di-setting untuk melayani jumlah klien atau jumlah orang, jumlah user, jumlah produk yang besar gitu, yang banyak banget. Oke, kalau gitu makasih banget nih Pak Julius udah mau berbagi sama kita semua mengenai teknologi yang dipakai untuk berbagi internet secara masif, terutama yang dari produk-produknya Rakes juga. Harusnya ini bisa jadi Oh, pencerahan buat kita semua ya kalau gitu. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu lagi Pak Julius. terima kasih, Sep salam sehat selalu. iya, iya, sehat-sehat selalu. Nah, udah cukup jelas ya bahwa router dan WiFi untuk melayani jumlah orang yang banyak itu butuh perangkat yang khusus karena layanan seperti ini tidak bisa disamakan dengan layanan rumahan. Hari gini, kestabilan konektivitas internet sudah jadi hal yang sangat penting dalam menunjang keseharian dan bahkan karir kita. Jadi jangan disepelekan. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Diri Irfan, Jakarta TV.